Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kimia. Perkenalkan, nama saya Rozah dengan NIM 2007200022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Begini, pada dasarnya reaksi dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu reaksi bukan redoks dan reaksi redoks. Nah, kedengaran reaksi ini kedengarannya aneh kan gitu bagi kita, tapi sebenarnya banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika kita mengupas apel nih, apel yang kita kupas lama-kelamaan akan kecoklatan. Nah, mengapa demikian? Karena pada apel itu terjadi reaksi oksidasi. Contoh lain berbesi nih. Ketika besi dibiarkan di udara yang terbuka, apalagi ketika besi ini terkena air, lama-kelamaan akan kecoklatan. Nah, mengapa demikian? Karena terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada tubuh kita juga terjadi reaksi oksidasi ya. Apa buktinya? Nah, terjadi kerutan di wajah, penuaan. Nah, itu karena reaksi oksidasi. Nah, akibat penuaan itu, maka timbulnya penyakit seperti jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Makanya banyak vitamin yang antioksidan. Nah, itu untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi. Nah, awalnya reaksi redoks itu adalah reaksi yang menangkap dan melepaskan oksigen. Itu teori paling awal ya. Nah, pada perkembangannya, ternyata reaksi redoks ini berkaitan dengan reaksi yang melepaskan dan menangkap elektron. Itu penemuan yang terbaru. Nah, akibat melepaskan dan menangkapnya elektron, maka terjadinya perubahan bilangan oksidasi atau disebut dengan biloks. Nah, biloks ini ada yang bilangan oksidasinya naik dan ada yang bilangan oksidasinya turun. Nah, maka redoks ini bisa didefinisikan sebagai reaksi yang menyebabkan biloksnya naik dan turun. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan biloks? Nah, biloks adalah muatan dari suatu unsur ketika dia dalam keadaan bebas atau terikat dengan unsur yang lain. Dan unsur yang lain membentuk suatu senyawa. Oke. Nah, jadi biloks itu ibarat pangkat ya. Kalau di jenjang militer kan ada pangkatnya. Nah, begitu juga dengan karyawan. Ada pangkatnya juga. Nah, jadi biloks itu mempunyai aturan-aturannya. Nah, aturan biloks itu yang pertama, biloks unsur bebas sama dengan 0. Contohnya unsur bebas zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi kan. Nah, contohnya pada O2, Na2, P4S8, jadi 248 selama unsurnya sama, maka disebut unsur bebas. Nah, dan biloksnya itu mereka 0. Nah, kemudian bagaimana kalau berbentuk senyawa? Masih ingat ayo, senyawa itu apa? Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih. Contohnya nih, biloks hidrogen. Berapa biloks hidrogen? Yaitu +1. Nah, itu umumnya ya, kecuali pada senyawa hidrida, biloksnya yang -1. Nah, contohnya HCl, biloksnya +1. Tetapi pada natrium hidrida, biloksnya adalah -1. Oke. Yang kedua yaitu biloks O, yaitu -2. Itu umumnya, kecuali pada senyawa peroksida. Pada senyawa peroksida, biloksnya itu bukan -2, tapi -1. Kemudian ada lagi nih senyawa super oksida, biloksnya yang -1/2. Contohnya H2O, biloksnya -2. Nah, yang ketiga yaitu bilok F, yaitu -1 pasti. Nah, bilok F pasti -1 karena bilok F hanya -1. Nah, yang keempat, biloks logam. Golongan A itu sesuai dengan golongannya. Nah, jadi kalau logam tersebut logamnya golongan 1A, biloksnya +1. Nah, kalau golongan 2A maka +2. Contohnya NaCl, biloksnya yang +1. Kenapa?
karena si natrium ini terletak pada golongan 1A. Nah, yang kelima itu bilox ion, disebut juga muatannya. Contoh H4+. Nah, biloxnya +1. Nah, dari mana dapat +1? Dari muatan. Dari muatannya. Nah, bilox siapa? Bilox A atau bilox N, gitu kan? Nah, bilox keseluruhannya. Nah, NH4+ ini bukan bilox N dan CH, tetapi secara keseluruhannya. Nah, sekarang untuk memudahkan kita paham dalam reaksi redoks, mari kita mengerjakan soal. Nah, soal pertama, pertanyaannya yaitu tentukan bilox dari unsur yang digarisbawahi, yaitu unsur yang digarisbawahi itu H2SO4, yang digarisbawahi itu yaitu unsur S. Berarti kita harus mencari biloxnya si S. Nah, bagaimana caranya? Nah, ya, cara penyelesaiannya kan H2SO4. Nah, terdiri dari 2 atom H ya. Maka H2SO4 2 kali H tambah S tambah 4O sama dengan 0. Mengapa 0? Karena tidak ada muatannya. Jadi, tadi kan biloxnya atom H itu +1. Maka 2 kali 1 tambah S tambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Nah, jadi bilox si S ini ataupun si sulfur yaitu +6. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.